Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kasih aplaus bagi pelayan altar yang luar biasa. Saudara-saudara, senang sekali kembali saya hadir di sini. Terima kasih buat sahabat saya, walaupun lebih senior jauh usianya, tapi Pak Frans selalu menjadi sahabat, dan Ibu Rita bagi saya dan Bu Grace. Terima kasih buat para penatua dan pemimpin di tempat ini. Saya senang sekali hari ini saya kembali berbagi dengan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan kepada saudara. Dan kalau saudara suka judul khotbah, maka hari ini saya akan menyampaikan sebuah judul khotbah, yaitu nilai tawar. Coba kita bilang sama-sama, nilai tawar. Saudara-saudara, harga tawar itu ada di pasar transaksi. Tetapi nilai tawar ada di dalam sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Harga berbicara tentang transaksi, nilai berbicara tentang relasi. Bilang bersama saya, harga tentang transaksi, nilai tentang relasi. Amin. Jadi ketika kita berbicara tentang nilai, maka perspektif kita, paradigma kita harus mengerucut kepada yang namanya relasional. Tetapi kalau kita bicara tentang harga, ada uang, ada barang, itu kita bicara tentang transaksional. Nah, tidak lama-lama saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal 6. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di layar saudara juga sudah tersedia. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalau saudara suka membaca bersama-sama, saya ajak saudara baca 1, 2, dan 3. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat 3 sama-sama. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Lanjut. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat GBI Gupang Baru yang saya kasih. Setiap orang, siapapun saudara, tidak akan terlepas dari namanya pergumulan. Siapapun saudara. Pergumulan itu berbicara tentang banyak hal. Ekonomi kah? Kesehatan kah? Jodoh kah? Karir kah? Pekerjaan kah? Dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang hidup di bawah kolong langit ini yang hidup tanpa pergumulan. Setuju dengan saya? Pasti kita punya pergumulan. Dan pergumulan inilah yang akan membawa dua hal dalam hidup kita. Apakah pergumulan ini kita anggap sebagai sebuah transaksional untuk upgrading diri kita lebih tinggi lagi? Ataukah kita melihat bahwa pergumulan ini adalah sebuah peluang untuk kita naikkan nilai tawar kita di hadapan Tuhan? Karena ketika kita bangun harga tawar itu tidak ada yang masalah dengan harga. Tetapi harga tawar itu hanya berlaku ketika ada transaksi. Kalau saudara berbicara tentang nilai tawar, maka nilai tawar itu berbicara tentang posisi saudara di dalam pergumulan. Posisi saudara dalam menghadapi tantangan. Posisi saudara dalam menghadapi badai. Keluar dari firman ini saya ingin ingatkan saudara tentang sebuah peristiwa ketika Yesus bersama murid-muridnya berlayar. Dan saudara tahu cerita ini bahwa ketika itu badai besar datang menghampiri mereka. Ketika badai datang menghampiri mereka dan mereka menjadi panik. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa ada sebuah situasi yang membuat mereka menjadi panik. Saya sering bilang pada jemaat yang saya gembalakan begini. Tuhan tidak tertarik merubah situasi kita. Tuhan jauh lebih tertarik merubah pribadi kita. Karena ketika pribadi kita berubah, situasi kita akan ikut berubah. Nah, saudara kalau perhatikan tentang situasi itu. Mereka panik. Mereka menjadi pribadi yang takut untuk menghadapi situasi itu. Tapi Tuhan tidak cepat-cepat merubah situasi itu. Tuhan menunggu sampai mereka berubah. Mereka tiba pada suatu saat mereka bilang, Guru, tidak tahukah engkau tahu kita akan binasa. Ketika mereka berseru, lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, kehidupanmu adalah sebuah nilai tawar di hadapan Tuhan. Apakah saudara sedang membangun hidupmu sebagai sebuah harga tawar transaksional? Atau nilai tawar relasional? Itu perbedaannya adalah iman dan pengharapan di balik pergumulan itu. Saya ingin tunjukkan saudara sebuah slide. Saya yakin saudara tahu kisah ini.
Sebuah kisah tentang ada 3 tokoh yang sangat terkenal dan sudah ada di media sosial, saudara bisa jumpai. Tokoh yang pertama adalah seorang presiden Brasil bernama Getulio Vargas. Tahun 1954, Getulio Vargas terpaksa harus mengambil pistolnya dari laci meja kerjanya karena ada sebuah situasi yang tidak menentu di negara yang dia pimpin. Dia kemudian mengambil pistol itu dan dia menembakkan ke dadanya. Dia mati bunuh diri dalam keadaan sebagai seorang presiden Brasil ketika itu. Dengan kata lain begini, kalau memang jabatan merupakan sebuah nilai tawar, harusnya orang ini bernilai tawar yang tinggi. Tapi ternyata jabatan tidak membuat dia lebih baik dari keadaan sebelumnya. Saudara lihat geser sebentar, ada sosok wanita yang cukup cantik di situ. Bahkan cantik sekali pada zamannya. Dia dikenal sebagai bom seks. Namanya Marilyn Monroe. Pada tanggal 5 Agustus tahun 62, dia overdosis obat tidur. Dia cantik jelita, tetapi bahkan dia tidak bisa terlelap tertidur tanpa bantuan obat tidur. Apa yang saya mau katakan pada saudara? Nilai tawar seseorang bukan ada pada jabatannya. Nilai tawar seseorang bukan hanya ada pada penampilan fisiknya, walaupun penampilan itu penting. Nilai tawar seseorang terletak kepada hubungan relasi, intimasi, keintiman yang dia bangun dengan Tuhannya. Katakan amin. Maka saya hadir di sini untuk meyakinkan saudara, tidak ada masalah dengan transaksi kehidupan. Saudara butuh makan, saudara butuh uang untuk makan, minum, sekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang tidak tergantikan, yaitu posisi saudara di hadapan Tuhan. Ketika saudara membangun relasi dengan Tuhan, maka saudara tidak lagi akan fokus kepada apa yang dunia bisa berikan, tetapi bagaimana Tuhan hadir di dalam situasi sukar kehidupan kita. Ada satu orang lagi yang lain, saudara tahu ini. Peti jenazahnya disalutkan dengan emas 24 karat, namanya Michael Jackson. Oleh dokter pribadinya tahun 2009, di usia tepat 50 tahun, dia keracunan akibat overdosis. Dokter pribadi bernama Dr. Murray menginjeksi obat tidur supaya dia bisa tertidur terlelap. Apa yang saya mau bilang pada saudara, bahwa tidak ada masalah dengan jabatan, tidak ada masalah dengan penampilan fisik, tidak ada masalah dengan popularitas. Tetapi semua itu hanya membangun sebuah bargaining price, harga. Tetapi yang membangun nilai atau relasi, ketahanan, resilience ketika saudara menghadapi sebuah badai, struggles dalam hidup saudara, menghadapi pergumulan dalam kehidupan saudara, harga tidak memiliki manfaat apa-apa di situ. Tetapi nilai tawarmu ketika engkau berseru dan Yesus yang tidur di buritan perahu kehidupanmu akan segera datang dan berkata, diam, tenanglah. Saudara-saudara, saya ingin meyakinkan saudara di introduction khotbah saya, bahwa nilai tawar adalah sesuatu yang penting untuk kita bangun dalam hidup kita. Setuju? Katakan amin. Mari kita lihat slide berikut. Di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama. Dikatakan begini, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Berapa orang para pejabat tinggi? 120 orang. Dan para wakil raja itu, berapa jumlah wakil raja? 3 orang. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Perhatikan, ada sebuah pencapaian hebat oleh 120 orang pejabat tinggi di negeri itu. Di bawah kepemimpinan Raja Darius yang sangat great, sangat megah itu. Tetapi di antara mereka ada 3 orang lain, yaitu diangkat sebagai wakil raja, deputy daripada the king Darius ketika itu. Tetapi saudaraku, Alkitab mencatat dengan sangat jelas, di antara 120 dan 3, di antaranya ada Daniel dari 3 orang itu. Daniel lah yang memiliki hikmat lebih tinggi. Dan Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel di atas seluruh kerajaannya. Ada sebuah clue yang kita ketemu di ayat yang ketiga itu. Apa clue-nya saudara-saudara? Karena Daniel mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Mari saya kasih saudara sebuah bocoran kecil dalam pertemuan kita hari ini. Roh di dalam saudara adalah potensi utama untuk menaikkan nilai tawar saudara di hadapan Tuhan. Say amen. Oke? Kalau saudara mengerti bahwa ada roh yang luar biasa, yang diinginkan dengan cemburu oleh para malaikat. Bahkan 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata bahwa roh yang ada padamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Come on, saya kasih tahu saudara. Roh itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Setiap kali saya memakamkan orang mati, Pak Gembala, saya selalu bilang begini, dari debu kembali kepada debu, tetapi roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Banyak orang memiliki roh Allah dalam hidupnya, tapi mereka tidak membangun potensi kehadiran roh itu untuk menaikkan
bargaining position mereka, menaikkan nilai tawar mereka saat pergumulan berat datang menghampiri kehidupan mereka. Katakan amin. Saudara-saudara, saya ingin saudara melihat bersama-sama di slide berikutnya, bahwa kita akan belajar dari Daniel pada hari ini. Setiap orang percaya memiliki nilai tawar di hadapan Allah dan sesama manusia. Hari-hari ini saya sedang ngobrol dengan jemaat kami tentang barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Nah, kata percaya ini datang dari suatu kata Yunani yaitu pisteo. Pisteo ini memiliki makna bukan hanya percaya, tapi percaya dalam kurung mengandung iman dan pengharapan yang tidak henti-hentinya. Mengandung iman dan pengharapan yang tidak putus-putusnya. Kata percaya kalau dianalogikan seperti begini. Ada sebuah buah yang tergantung di atas sebuah dahan pohon. Buah ini sangat yakin bahwa dahan itu tidak akan patah dan buah itu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Kata pisteo mengandung suatu pengertian bahwa aku percaya Tuhan dalam setiap persoalan kehidupanku, dalam setiap tantangan kehidupanku, ada Tuhan yang senantiasa menolong aku. Katakan amin. Saudara-saudara, banyak orang Kristen hari-hari ini membangun kehidupan mereka di atas aspek religiusitas. Aspek religius ini tidak salah. Tetapi aspek religius ini tidak dapat membangun aspek nilai tawar kita. Karena religius berbicara tentang aturan, rule of games, tentang bagaimana cara beribadah, bagaimana cara duduk, cara berdiri, cara bertepuk tangan, cara angkat tangan, cara berpuasa, cara memberi persembahan. Ada sebuah aturan religius. Tidak ada yang salah dengan religiusitas. Karena kita harus hidup di dalam suatu aturan religiusitas. Tetapi secara aspek internal kita butuh membangun yang namanya spiritualitas. Bilang bersama saya, spiritualitas. Ketika saudara membangun aspek spiritualitas dalam hidup saudara, saudara tidak lagi dipusingkan kepada berbagai macam aturan yang mengatur saudara, tapi saudara mulai membangun personal relationship, personal intimacy. Ada suatu hubungan pribadi yang saudara didesak setiap waktu untuk tidak bisa tidak menjumpai Tuhan yang saudara sembah dalam hidup saudara. Bahkan ketika tidak ada worship leader, bahkan ketika tidak ada pemain musik, bahkan ketika tidak ada singer, bahkan ketika tidak ada komisi ibadah yang setting up semua ibadah ini, saudara tetap membawa diri saudara untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia, meninggikan Dia, karena ada spiritualitas yang menggebu-gebu dalam diri saudara, yang seperti Billy Graham berkata, no Bible, no breakfast, no pray, no breakfast. Saudara tidak akan gemar mencari kesenangan dunia sebelum saudara menemukan ada satu starting point inside of your heart, deep inside of your heart, tentang bagaimana saudara berjumpa dengan Yesus dalam keintimannya. Kalau setiap orang Kristen memahami hal ini, Pak Gembala, di dalam riset saya secara pribadi, saya melihat ada banyak orang Kristen ini sangat hebat di dalam kebersamaan. Tetapi ketika mereka di dalam ujian kesendirian, banyak yang roboh. Setidaknya saya jumpai di dalam jemaat yang saya gembalakan. Saya jumpai ketika saya mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Saya jumpai ketika saya mendapatkan pesan dukungan doa dari beberapa orang. Saya melihat bahwa ternyata di dalam kebersamaan kita bisa bertepuk tangan, berlompat tinggi dan seterusnya. Kita bisa mengagungkan nama Tuhan dengan penuh bersemangat. Tanpa disuruh berdiri, kita bisa berdiri, kita bisa duduk, kita tepuk tangan, bla 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 bla. Tetapi ketika kita sendirian, perhatikan, terkadang kita tidak cukup baik untuk menanggung pergumulan kita karena kita fokus kepada religiusitas, kita tidak fokus membangun spiritualitas. Di dalamnya ada aspek nilai tawar, saudara. Mari kita lihat poin yang pertama. Daniel pasal 6 ayat yang kelima bilang seperti ini. Saudara mau baca sama-sama, bantu saya, 3, 2, dan 1. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Pelajaran pertama dari diskusi kita hari ini, menaikkan nilai tawar dimulai dari kehidupan doa. Kehidupan doa bukan aspek religiusitas. Kehidupan doa adalah aspek spiritualitas. Kehidupan doa tidak akan bergantung kepada aturan-aturan. Saudara, kalau di gereja karismatik kita berdoa seperti begini. Angkat tangan, turun tangan, lompat, bersorak-sorai, injak iblis dan lain sebagainya. Ya, itu di karismatik ya. Tetapi kalau spiritualitas dia berlaku di dalam kesendirian saudara. Ketika saudara mengendarai mobil, maaf kata, ketika saudara lagi ada di toilet,
ketika saudara lagi siram bunga, ketika saudara lagi EOT, saudara lagi bikin kopi buat suamimu, saudara lagi mengetik di kantormu, saudara sedang worship Him in all of your lifetime. Saudara sedang menyembah Tuhan di dalam seluruh kehidupan saudara. Kehidupan doa adalah prioritas yang utama. Banyak orang baru mencari Tuhan saat mereka dalam tekanan. Banyak orang baru berseru kepada Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Seringkali saya memberi nasihat kepada keluarga saya, khususnya istri dan kedua anak saya. Saya bilang ketika kita menyembah Tuhan di gereja, kita tidak bergantung kepada siapapun. Kita tidak bergantung kepada kualitas musik. Kita tidak bergantung kepada suhu yang baik seperti ini. Ini penting semuanya. Tapi kita bergantung kepada the quality of spirituality deep inside of your heart. Kualitas spiritualitas di dalam diri saudara. Ketika saudara menyembah Allah, ketika saudara dalam keadaan sakit, saudara tidak datang kepada Allah sekedar berkata begini, Tuhan aku sakit, sembuhkan aku. Tidak seperti itu. Tapi ketika saudara dalam keadaan sakit, saudara datang kepada Allah. Saudara memproklaim tentang You are Jehovah Rapha. Engkau Allah Maha Penyembuh. Aku yakin Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan. Tidak ada sakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Engkau. Ketika Engkau menyembah Tuhan, Engkau tidak asik membawa Tuhan untuk memperhatikan dan mengasihani dirimu. Tapi di dalam keadaan situasi seperti apapun, Tuhan tertarik merubah pribadimu. Engkau datang di hadapan Tuhan, Engkau angkat tangan dan berkata, You are Jehovah Rapha. Engkau Allah Jehovah Rapha. Engkau sanggup menyembuhkan. Setuju, katakan amin. Ada lagi ketika saudara dalam keadaan susah keuangan, saudara bilang, Tuhan tolong bantu aku. Uang sekolah anakku harus segera terbayar. Aku belum memiliki dana yang cukup untuk membayar uang sekolah anakku. Tapi saudara merubah gaya penyembahan saudara. Saudara angkat tangan dan berkata, You are Jehovah Jireh. Engkau Allah yang sanggup mencukupkan. Engkau sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada karena Engkau Allah yang berkuasa. Saudara tidak membawa Allah mengasihani diri saudara. Karena tanpa saudara membawa Dia mengasihani diri saudara, Dia sudah mengasihi saudara. Roma 5 ayat 8 berkata begini, Ia mati bagi dosa-dosa kita bahkan ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Setuju, katakan amin. Saudara mulai memproklamasikan tentang siapa Dia, who He is, tentang siapakah Engkau Tuhan. Kalau engkau dalam persoalan damai sejahtera yang hilang, saudara mulai berkata, Engkau Jehovah Shalom, Engkau sumber damai sejahtera, Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan kehidupanku Tuhan. Banyak orang Kristen ketika menyembah Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan dengan sesungguhnya. Mereka hanya datang kasih tahu Tuhan tentang persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan damai sejahtera, persoalan peperangan, bla bla bla. Tapi mereka tidak datang untuk memproklamasikan siapakah Dia di dalam kehidupan kita. Setuju, katakan amin. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan tentang Daniel, Daniel bukan baru cari Tuhan ketika dia dalam tekanan kehidupan. Daniel tidak mencari Tuhan ketika dia dalam ancaman. Daniel tidak datang mencari Tuhan ketika dia dalam situasi yang sukar. Tapi Daniel memiliki sebuah kehidupan doa. Kalau saudara bisa baca di Daniel 6 ayat yang ke-10, mari saya baca bagi saudara. Demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan kalimat ini. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuja Allahnya. Seperti, saya suka kata berikutnya Bu Rita, yang biasa dilakukannya. What's the point? Apa poinnya? Daniel tidak baru membangun kehidupan doa ketika dalam pergumulan. Daniel tidak lagi baru membangun kehidupan doa dalam situasi sukar. Daniel menyembah Allahnya 3 hari sekali. Seperti yang biasa dilakukannya. Mari bilang bersama saya, yang biasa dilakukan. Saudara-saudara, apa kebiasaan yang saudara bangun hari-hari ini? Kebiasaanmu membentuk kualitas hidupmu. Setuju, katakan amin. Cara pandang saudara membingkai kualitas hidup saudara. Cara pandang saudara membentuk kualitas hidup saudara. Seorang hamba Tuhan pernah bilang begini, jika cara pandang Anda luas, duniamu ikut luas. Jika cara berpikirmu sempit, duniamu ikut sempit. Tetapi cara berpikir yang bagaimana? Cara berpikir yang dibangun atas dasar aspek spiritualitas. Aspek yang melihat Tuhan bukan sebagai faktor penjawab doa transaksional. Tapi faktor yang melihat Tuhan sebagai teman atau relasional. Saudara datang kepada Tuhan bukan karena ada maunya. Saudara datang kepada Tuhan karena saudara suka intim dengan Tuhan. Setuju, katakan amin. Amin saudara. Saya percaya jemaat GBI Kupang Baru adalah jemaat yang intim.
Jemaat yang gemar membangun relasi dengan Tuhan. Jemaat yang tidak hanya berkecimpung di dunia transaksional. Kalau aku datang pada Tuhan, uangku akan cukup, sakitku akan sembuh, persoalanku akan beres, suamiku akan bertobat, istriku tidak cerewet lagi, anak-anakku seperti ini, orang tuaku seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika kita datang pada Tuhan, Daniel bilang begini, seperti yang biasa dilakukannya. Bilang bersama saya, doa adalah gaya hidup Daniel. Amin, saudara. Kalau kita mau lihat the sense of urgency of Daniel is kehidupan doa. Kalau kita mau lihat ada sesuatu yang urgent yang dari Daniel lakukan, tidak lain dan tidak bukan. Tidak ada hal yang paling mendesak dalam hidup Daniel selain dia harus memulai kehidupannya dengan doa. Orang seperti ini ketika dalam tantangan bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Ketika dia menghadapi badai bukan sesuatu yang mencemaskan. Ketika dia menghadapi situasi sukar, situasi tidak akan pernah membuat dia jatuh tersungkur. Kenapa saudara-saudara? Dia terbiasa mempercayai Tuhannya. Dia terbiasa membangun situasi kehidupannya di dalam keintiman dengan Tuhan. Urgen itu penting untuk saudara bangun dalam hidup saudara. Saya kasih sebuah kesaksian kecil. Pada tanggal kurang lebih, kalau saya tidak salah ingat, minggu pertama di bulan Februari, bulan kemarin, salah satu jemaat kami mengalami sakit yang cukup serius. Mau dioperasi besoknya, ada pengapuran di lututnya. Tapi H-1 dia harus masuk dan H-1 dia menggigil dengan hebat. Dan ketika itu saya dikasih tahu oleh keluarganya, Pak Gembala, tolong datang karena ibu ini sedang sakit. Berlarilah saya bersama istri saya ketika itu. Saya datang, istri saya di kantor, saya bilang, Ma, kalau mama punya waktu longgar, bergabung yuk kita ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, anaknya sudah nangis, situasi yang tidak menentu. Ibu ini dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Saya datang, tapi saya selalu ingat satu hal, Bu Rita. Di dalam tantangan apapun yang kami hadapi, saya melatih diri saya untuk tetap tenang di dalam persoalan apapun. Saya hela napas saya panjang-panjang, saya tarik napas saya panjang-panjang, saya datang ke ruangan itu. Ada sebuah kecemasan kecil. Kenapa? Karena hari Kamis, saudara-saudara, kami baru saja selesai memakamkan seorang anggota jemaat kami. Hari Kamis baru memakamkan, hari Jumat ada jemaat yang lain kritis. Saudara tahu, saya seperti gembala yang kalah judi ketika itu. Saya seperti gembala yang berkata kepada diri saya, kamu gembala tidak becus, kamu hamba Tuhan yang doamu tidak mujarab. Bayangkan dalam 2 hari kamu harus memakamkan jemaatmu dalam minggu yang sama. Ada sebuah kecemasan yang begitu besar. Kemudian saya tidak tahu mau berdoa buat apa lagi. Saya berdoa bagi kesembuhan, saya menyanyi pujian, Allah kuasa melakukan segala perkara, kemurahan-Mu lebih daripada hidup dan seterusnya. Ketika saya selesai pada lagu terakhir, tidak tahu lagu apa lagi yang mau saya nyanyikan, tidak tahu doa apa lagi yang saya mau naikkan kepada Tuhan. Lalu saya menggenggam tangan ibu ini. Anaknya ada di situ, saya genggam tangan ibu ini, saya berdoa dalam roh. Saya mulai berbahasa roh. Saya ingat bahwa Daniel berbeda dengan 120 pejabat dan 3 pejabat yang lain. Because of Spirit of God inside of him. Ada sebuah roh Allah di dalam kehidupan Daniel. Saya mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Saya mulai berdoa pelan-pelan supaya orang yang tidak suka bahasa roh jangan bilang saya sesat. Saya diam-diam saja. Saya tidak perlu penerjemah bahasa roh. Karena saya sedang berbicara dengan Tuhan saya dari roh kepada roh. Roh huruf kecil kepada roh huruf besar. Saya berdoa sungguh-sungguh. Dan situasi itu tidak membaik. Dari jam 7 sampai jam 12 siang, 5 jam ibu ini tidak sadarkan diri. Sebelum jam 12 siang, keadaan pintu terbuka, gembala saudara adalah pejabat di rumah sakit itu. Beliau melihat saya dan istri, Pak Karel ada apa? Oh ada jemaat yang sakit. Masuklah Pak Dokter ke situ. Lalu Pak Dokter memberikan beberapa informasi tentang ibu ini. Dan saya kemudian menyimpan perkataan itu dan saya pikir Tuhan, saya percaya masih ada jalan. Secara medis mungkin seperti itu. Tapi dalam iman, di dalam terbiasa kami mempercayai Engkau. Mari bilang bersama saya, terbiasa mempercayai Tuhan. Ketika saya terbiasa mempercayai Tuhan dalam aspek sebelumnya, maka tidak ada aspek baru yang terlalu serius untuk saya khawatir tentang persoalan itu. Saudara-saudaraku, ketika Pak Dokter pergi, lalu saya berurusan dengan ibu ini lagi. Saya pegang tangannya. Kali ini saya taruh di dada saya. Saya berdoa bagi ibu ini. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, apa yang saya harus bilang kepada jemaat yang saya gembalakan? Bagaimana mengangkat percaya diri mereka jika dalam 1 minggu ada 2 anggota jemaat yang meninggal pada minggu yang sama?
Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang dan selamanya. Lalu pertemuan itu jam 1 ibu ini buka mata. Saudara, bagi saudara yang belum mengalami peristiwa sukar, saudara dengarkan ini biasa-biasa saja. Tapi keluarga ibu itu begitu sangat tertekan. Jam 1 dia buka mata. Anaknya bertanya, Mama, tahu Bapak Gembala dari jam 7 di sini? Tidak tahu. Bapak Gembala berdoa buat Mama, tahu? Tidak tahu juga. Saudara-saudara, dia tidak sadar apa-apa. Jam 1 baru dia buka mata. Hari Selasa minggu depannya kami ada pertemuan di gereja saudara tempat ini. Pak dokter menanyakan keadaan ibu itu, gembala saudara. Dan saya katakan, ibu itu baik-baik saja. Sampai hari ini, ketika tadi saya mau datang, tahan dulu tepuk tangannya. Ketika tadi kami mau datang ke sini, waktu saya mau naik ke mobil untuk berangkat ke tempat ini, ibu itu turun dari bemo. Saya bilang, Mama, selamat datang di rumah, selamat beribadah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan, yang tetap sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Milikilah kebiasaan berdoa. Ibu ini adalah seorang pendoa di gereja kami. Dia selalu duduk di red kedua, Pak dokter. Dia bilang, saya harus duduk di belakang Bapak Gembala saya. Selama 2 bulan saya tidak melihat pendoa yang setia ini duduk di belakang saya. Tetapi setiap hari Minggu dia bertanya, Bapak Gembala khotbah apa? Ya, saya khotbah ganda, saudara-saudara. Khotbah di gereja. Karena kami tidak punya live streaming, saya telepon ibu ini untuk cerita apa yang saya khotbahkan tadi. Tapi itulah gembala, dia tidak akan keberatan selama dombanya dapat makan dengan baik. Ibu ini tadi sudah datang gereja, pas saya mau jalan, ibu ini masuk. Dalam hati saya bersyukur, Tuhan, harusnya 2 bulan lalu logika saya mengatakan kami harus makamkan dia. Tetapi Allah kita tidak berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Miliki kehidupan doa dalam hidup saudara. Bilang kiri kanan, doa itu penting. Doa bukan kewajiban, doa itu kebutuhan. Setuju, katakan amin. Poin yang kedua, bagaimana menaikkan nilai tawar dalam hidup saudara, ayat yang ke-16 dari Daniel pasal 6. Mari baca sama-sama. Sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah Raja Darius kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dalam kurung yang biasa kau sembah itu, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Harusnya Raja Darius ini tidak tega juga, begitu kurang lebih ceritanya. Dia tidak tega supaya Daniel ini dimasukkan ke dalam gua singa. Kenapa? Daniel adalah the best man in the kingdom. Dia adalah orang terbaik di kerajaan itu ketika itu. 120 orang pejabat, ada 3 orang wakil, di antara 3 orang, he is the man. Dia orangnya yang paling hebat. Tetapi karena sudah ada sebuah regulasi, ini yang saya bilang pada saudara, kekristenan kita bukan kekristenan regulasi. Karena ada sebuah regulasi yang berkata, jika engkau menyembah kepada Allah selain yang ditetapkan oleh raja, engkau harus masuk dalam gua singa. Daniel ketika itu masuk, raja merasa iba, colu saya masuk, jangan Daniel. Mungkin raja mau bilang begitu. Lu mati juga tuh soalnya menangis, mau Daniel ini sangat berdaya guna, mungkin kurang lebih begitu. Kalau rajanya orang Kupang. Tapi Daniel masuk. Ketika Daniel masuk, rajanya bilang begini, Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Berapa banyak yang tahu menyembah Allah dengan tekun itu baik bagi saudara? Angkat tangan saudara. Berapa banyak yang tahu menyembah Allah dengan terbiasa itu baik bagi saudara? Angkat tangan saudara. Tidak menyembah hanya di gereja, biasakan dalam hidup sehari-hari. Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah yang kiranya melepaskan engkau. Antara tega dan tidak tega, antara realita dan kerinduan untuk Daniel jangan dihukum. Tapi atas nama regulasi Daniel harus masuk ke dalam. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Daniel masuk ke sana. Dan saya melihat, saya berimajinasi, saya membayangkan dalam alam hermeneutik saya tafsir secara bebas, secara pribadi. Daniel masuk ada kepanikannya. Daniel tentu masuk ada kecemasannya. Beta berdoa setiap hari, 3 kali 1 hari ini, sama kayak minum obat pagi, siang, dan malam. Kira-kira ini beta masuk, beta keluar ke sonde. Mungkin Daniel berbicara seperti itu. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Pernahkah saudara pada situasi tidak punya pilihan lain? Daniel ada pada situasi itu. Makanya di awal tadi saya bilang kan, Tuhan tidak tertarik merubah situasi kita. Tuhan tertarik merubah pribadi kita. Karena ketika pribadi kita berubah, situasi kita ikut berubah. Daniel masuk. Tapi yang saya suka dari situasi ini,
Ketika saya baca firman ini, saya yes sendiri di ruangan kerja saya. Saya bilang, Daniel, kamu sangat luar biasa. Saya mencoba membayangkan saya ada di pintu gua singa itu. Membayangkan auman singa. Wah, Daniel pun bulu kuduk berdiri, saudara. Daniel mau masuk, mungkin istrinya, anak-anaknya sudah menangis. Mentinya menangis. Om Daniel, kenapa pergi ke sana? Om Daniel, jangan tinggalkan kami. Mungkin begitu, mungkin. Daniel masuk, tapi Alkitab mencatat. Alkitab tidak mencatat bahwa ada suatu komplain dari Daniel. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Amin, saudara. Dia tetap tenang, walaupun terabaikan dari sejumlah prestasinya. He is the man of the kingdom. Dialah orang terbaik dalam kerajaan itu. Tapi dia tidak bilang kepada Raja Darius, ingatlah jasa-jasaku Darius. Tidak. Dia tahu bahwa jabatannya tidak akan membuat dia selamatkan dari aturan regulasi ini. Darius, saya ada bikin rumah belum selesai. Tolong kasih izin saya bikin rumah dulu, Darius. Nanti setelah saya bikin rumah, baru. Tidak. Daniel tidak pusing tentang dunia ini. Daniel tahu Allah pernah tolong dia dahulu. Allah dapat tolong dia sekarang. Allah dapat tolong dia di masa depan. Di dalam tinggal tenang terletak kekuatan Daniel. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara yang panik dalam masalah? Saya juga kadang-kadang panik, Pak Dokter. Saya manusia biasa. Masih hidup dalam darah dan daging. Tapi setiap kali saya mengalami situasi sulit, saya hamba Tuhan. Saya sering bercanda dengan jemaat. Kalian kalau sakit cari siapa? Cari Tuhan, omong kosong. Saya WA bunyi terus, cari gembala. Kalian dalam persoalan suami istri bertengkar, cari siapa? Cari Tuhan, omong kosong. Kalian cari saya. Kalau jemaat susah, 200 orang yang Pak pimpin cari Pak. Saya tanya pada mereka, kalau saya yang susah, saya cari siapa? Saya berlutut di kaki Tuhan. Saya terbiasa memilih Tuhan sebagai jalan solusi saya. Saya tidak mau bertransaksional dengan Tuhan. Saya mau berrelasional dengan Tuhan. Katakan amin. Harga adalah transaksi. Nilai adalah relasi. Relasi tidak langsung berguna ketika saudara dalam persoalan biasa. Dalam situasi normal tidak berguna. Tetapi relasimu dengan Tuhan akan berguna ketika suatu hari langkahmu terhenti di pintu depan gua singa pergumulan itu. Memang ketika engkau berdoa, something happen. Belum tentu something happen in your life. Belum tentu sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Tetapi ketika saudara membangun kebiasaan, saudara sedang membuat diri saudara menjadi tenang. Kapanpun masalah itu datang, aku berjalan bersama Tuhan. Katakan amin. Saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara yang membangun ketenangan dalam hidup saudara? Poin yang ketiga, saya sampai di poin terakhir. Daniel pasal 6 ayat yang ke-22. Mari baca bersama saya. Allahku telah mengutus malaikatnya. Untuk apa? Mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Wow. Daniel jawab kepada raja di ayat 22. Apakah engkau baik-baik di sana, Daniel? Karena aku mendengar tadi malam ada beberapa singa doa makan malam. Daniel, are you okay? Daniel bilang, I'm okay, Darius. I'm okay. Bukan karena kekuatanku, Darius. Tetapi karena ada Tuhan dalam hidupku, Darius. Aku tidak datang kepada Tuhan ketika aku punya kebutuhan, Darius. Aku buktikan kebiasaanku dengan tekun mencari Tuhanku. Di saat aku mengalami tantangan, Darius. Aku punya Tuhan yang berrelasi dengan aku, bukan bertransaksi dengan aku. Kehidupan doa itu penting. Tinggal tenang dalam persoalan itu penting. Tapi bertahan dalam tekanan itu juga penting. Kalau saudara datang di gereja, jangan tanggung-tanggung jadi orang Kristen biasa-biasa. Jangan datang ke gereja karena isu transaksional. Datang ke gereja karena isu relasional. Sekalipun aku tidak mendapatkan jawabannya. Aku percaya Tuhan, Engkau punya rencana jauh lebih baik dari aku bisa pikirkan dan aku bayangkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Pelajaran yang ketiga, bertahan di dalam tekanan. Saudara bisa lihat di ayat berikut, di slide berikutnya. Saya ingin tunjukkan saudara di Daniel 6 ayat 24. Mari kita baca sama-sama. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Dan mereka, siapa yang dilemparkan ke dalam sana? Dong yang buat regulasi itu.
menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Ini yang membuat saya sedih, saudara. Baik mereka maupun siapa, anak-anak dan istri mereka. Coba lihat saya sebentar. Saudara-saudara, saya sangat mengaminkan Kejadian 7 ayat 1. Ini ayat yang jemaat kami sudah kenyang sampai mau muntah. Saya ngomong terus. Lalu masuklah Nuh bersama seisi rumahnya ke dalam bahtera. Karena engkau yang kutemukan benar sebagai orang-orang pada sengkatan pada zamannya. Satu orang Nuh hidup benar, seisi rumahnya diselamatkan. Katakan amin. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Belum pernah aku melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucu yang meminta-minta roti. Setuju? Katakan amin. Amsal 20 ayat 7. Orang benar, bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jika saudara hidup benar, bukan hanya engkau yang mendapatkan upah orang benar, engkau dan keturunanmu diberkati. Saudara ingat kisah Mordekai? Orang yang ingin memancung Mordekai? Masih ingat cerita itu? Siapa yang naik ke atas anjungan itu? Dia sendiri yang naik di situ. Haman yang naik. Dia pikir Mordekai yang naik, tidak. Bahkan bukan hanya Haman yang naik kan? Siapa yang dibunuh juga? Dan anak-anaknya ikut dibunuh. Saya kasih tahu pada saudara, yang suami-suami boleh angkat tangan? Suami-suami, jangan hidup main-main dengan hidupmu. Keputusanmu menentukan kualitas keluargamu. Katakan amin. Bangun kehidupan doa, tetap tinggal tenang. Slide yang paling terakhir. Untuk direnungkan saja. Mari kita baca. Sebuah kapal karam bukan karena ada air di sekelilingnya, melainkan ada air yang masuk karena kapal bocor. Situasi bisa mengancam seperti singa dalam gua singa. Selama saudara tidak membuka celah untuk singa mengaum dalam hidup saudara, saudara akan baik-baik saja. Setuju? Katakan amin. Mau lihat kesimpulan khotbahnya? Last slide, kesimpulan khotbah. Belajar dari Daniel, mari baca. 3 prinsip nilai tawar Daniel dalam pergumulan hidupnya. Yang pertama apa saudaraku? Daniel membangun kehidupan doa. Yang kedua, Daniel tetap tenang dalam pergumulan. Yang ketiga apa? Dia bertahan dengan keteguhan iman. GBI Kupang Baru, apakah saudara diberkati sampai sini? Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Kami akan naikkan satu pujian bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun ku berjalan dalam lembah. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari bangun kehidupan doamu dengan Tuhan. Namun tanganmu selalu, amin, menopang hidupku. Sama-sama katakan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku Tuhan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut. Kau berkata jangan takut. Saudara keberatan kalau saya ajak bangkit berdiri? Kau beri, mari sama-sama bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu teruji, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku. Haleluya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Saudara-saudara, tundukkan kepala saudara. Bolehkah saya berdoa bagi saudara? Adakah saudara yang rindu setelah mendengarkan firman ini? Saudara tidak lagi membangun kehidupan yang transaksional dengan Tuhan.
Saudara berjanji setelah saudara beribadah pagi hari ini di GBI Kupang Baru, saudara mulai berjanji pada diri saudara, mulai hari ini saya akan membangun kehidupan relasi, bukan transaksi dengan Tuhan. Saya harus hidup tekun, bukan supaya situasi saya berubah, supaya pribadi saya berubah. Saya membangun kehidupan doa, tetap tinggal tenang, dan mau bertahan dalam tekanan, sebab ada Tuhan yang setia dalam kehidupanku. Adakah di antara saudara yang berkata seperti itu? Mari angkat tangan saudara di mana saudara berdiri. Aku berdoa bagi tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku tidak tahu apa yang menjadi persoalan mereka. Aku tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tapi firman-Mu telah sampai kepada mereka. Daniel dengan tekun membangun seperti biasanya berdoa kepada Tuhan. Dia tidak datang kepada Tuhan karena sebuah transaksional. Dia datang karena sebuah relasi. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, Engkau berkati mereka. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Jika mereka dalam susah hati, Tuhan hiburkan. Jika mereka dalam persoalan, Engkau Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah Sidkenu. Engkau Allah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Kami percaya mereka tidak sia-sia beribadah hari ini, sebab ada Tuhan yang luar biasa yang menjawab doa dan pergumulan mereka. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan.